Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Hari ini saya akan menyampaikan materi yang sebelumnya tidak tersampaikan karena ada satu dan lain hal, kendala teknis. Eh, untuk materi di kelas ini terkait manajemen strategik, di pertemuan kedua, saya akan menyampaikan materi terkait dengan konsep dasar manajemen strategis dalam pendidikan Islam. Yang kita akan bahas dalam konteks ini adalah 3 aspek. Pertama, pengertian manajemen strategis dalam pendidikan Islam. Yang kedua, ruang lingkup manajemen strategis dalam pendidikan Islam. Dan yang ketiga, pentingnya manajemen strategis dalam pendidikan Islam. Pertama, terkait dengan materi pengertian manajemen strategis dalam pendidikan Islam, kita akan lihat bahwa proses manajemen itu hakikatnya adalah sebuah proses yang dimulai dengan perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi. Ketika ditambah dengan kata strategis, maka di sini kaitan dengan perencanaan yang dilakukan, pelaksanaan yang dilakukan, evaluasi yang dilakukan, itu harus betul-betul mengarah pada pencapaian hasil yang efektif dan efisien. Artinya, strategi yang digunakan ini bukan strategi yang biasa, tapi strategi yang mencapai tujuan. Tapi ketika bicara dengan kata-kata pendidikan Islam, berarti di situ ada sebuah upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam proses manajemen strategik. Ada pendapat dikemukakan oleh ahli, di sini ada Davis and Ellison, Anda bisa lihat di bukunya nanti. Dia menyebut bahwa manajemen strategis adalah pendekatan yang sistematis untuk mengelola perubahan dan mencapai tujuan organisasi melalui analisis lingkungan, formulasi strategi, dan implementasi yang terstruktur. Nah, ini yang mungkin akan kita dalami dengan mendalam dengan berbagai macam penjelasan yang ada dalam tiap bab yang akan dibahas oleh tiap kelompok. Sementara dalam konteks pendidikan Islam, Hadi menekankan bahwa manajemen strategis itu harus mempertimbangkan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, atau istilah lainnya disebut dengan amanah. Jadi ketika kita berbicara manajemen strategis dalam pendidikan Islam, maka ada keinginan nilai-nilai Islam masuk dalam konteks ini. Untuk apa? Memberikan warna baru untuk perbaikan yang lebih baik di masa yang akan datang. Yang akan kita bahas dalam konteks ruang lingkup manajemen strategik ini adalah pertama terkait dengan analisis lingkungan yang terdiri dari analisis internal dan juga eksternal. Yang kedua, formulasi strategi. Yang ketiga, implementasi strategi. Dan yang keempat, evaluasi dan pengendalian. Jadi kalau berbicara manajemen strategik, ini tidak lepas dari 4 hal ini. Kita melakukan analisis strategi, analisis lingkungan, baik secara internal dan eksternal, formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi dan pengendalian. Di pembahasan berikutnya kita akan bedah satu persatu poin-poin ini. Yang pertama adalah tentang analisis lingkungan internal dan eksternal. Anda bisa baca di sini bahwa ketika berbicara internal, maka yang dibahas adalah tentang kita mencoba untuk mengevaluasi terlebih dahulu apa sumber daya manusianya, kemudian keuangan dan infrastruktur dari lembaga pendidikan. Namun ketika berbicara dengan eksternal, maka ini akan berkaitan dengan kita harus mengidentifikasi peluang dan ancaman dari faktor-faktor sosial, ekonomi, dan juga mungkin juga regulasi. Bahkan kita juga belum menjelaskan tentang ada yang disebut dengan, Anda pasti sering mendengar istilah force major. Force major ini kejadian luar biasa yang tidak bisa diprediksi, namun bisa dipastikan bisa saja terjadi dalam waktu yang tidak kita tahu kapan waktunya. Bryson menyatakan bahwa analisis lingkungan adalah langkah kritis
dalam manajemen strategis untuk memastikan relevansi dan keberlanjutan dari organisasi. Sebagai seorang yang terdidik dalam bidang manajemen pendidikan, Anda dipastikan harus menguasai langkah ini untuk perubahan dan perbaikan di masa yang akan datang. Jadi yang pertama dari manajemen strategik adalah analisis lingkungan, internal dan eksternal. Yang kedua adalah formulasi strategi. Formulasi strategi itu artinya mencoba untuk menetapkan visi, misi, tujuan lembaga. Tentu lembaga pendidikan yang dimaksud adalah lembaga pendidikan yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Konteks manajemen pendidikan Islam yang ada di UIN, kalau kita mencoba menelaah apa sih sebetulnya perbedaan dengan prodi-prodi lain, sebetulnya karena kita tidak latah menggunakan kata Islam nempel pada manajemen seperti hanya mencelupkan atau mensibgohkan nama manajemen pendidikan ke dalam Islam. Tidak serta-merta begitu ya. Tapi harus ada perbedaan dari sisi aktivitasnya ya. Kalau kita lihat menentukan strategi untuk mencapai tujuan tersebut itu tidak mudah. Artinya gini, manajemen pendidikan Islam dalam pemikiran saya adalah salah satu komponen dari pencapaian pendidikan yang itu adalah ditujukan sebagai sebuah instrumen dalam kehidupan manusia dan aktivitas manusia. Jadi turunannya begini, ketika dalam kehidupan manusia semua aktivitas kita harus bernilai ibadah, dan nilai ibadah ini ditunjukkan dengan apa? Dengan niat yang benar, dimulai dengan bismillah gitu, menghindarkan diri dari ancaman-ancaman godaan-godaan juga yang kita sebut dengan istilah ta'awuz gitu. Karena disitulah sebetulnya ketika kita memulai dengan bismillah, Allah diharapkan Allah membersamai apa yang kita lakukan gitu ya. Apakah itu termasuk dalam konteks pendidikan Islam, ada nilai-nilai Islamnya? Ya, karena di tempat lain hal itu tidak menjadi bagian penting. Dianggapnya ya sudah, pekerjaan mulai aja gitu, ngapain sih harus pakai baca-baca yang lain, kan nggak usah gitu. Kalau di tempat lain ya. Nah, sekali lagi menentukan strategi untuk mencapai tujuan tersebut diharapkan bisa menjadi bagian dari cara pertama dalam menetapkan visi. Karena apa? Karena contoh seperti strategi peningkatan mutu pendidikan atau pengembangan mutu kurikulum berbasis Islam itu adalah salah satu strategi untuk bagaimana mencapai keselarasan dengan nilai-nilai Islam gitu. Maka Mitzberg menjelaskan bahwa formulasi strategi harus fleksibel dan adaptif terhadap perubahan lingkungan. Ini menunjukkan bahwa seorang manajer, konsultan perlu memahami hal-hal yang seperti ini. Artinya visi itu tidak terlihat pada saat berjalan, tapi dia akan terlihat ketika perjalanannya itu menunjukkan hasil-hasil positif gitu. Oke, yang ketiga setelah tadi analisis kemudian formulasi strategi, yang ketiganya adalah implementasi strategi. Di sini setiap kita perlu mengalokasikan dari sumber daya internal yang tadi dimiliki untuk melaksanakan strategi tadi ya. Nah, sementara untuk membangun struktur organisasi diperlukan dukungan dari implementasi strategi. Maka pendapat dari ahli seperti di sini disebutkan Kaplan and Norton, dia menekankan pentingnya alignment atau penyelarasan antara strategi, struktur dan sistem implementasi. Hakikatnya kan implementasi itu adalah menerapkan perencanaan yang sudah dibuat. Tentu ini harus terukur. Jadi kalau ditanya bagaimana cara mengimplementasikan strategi dengan benar, maka pedomannya adalah perencanaan itu sendiri. Setelah dilakukan implementasinya dilaksanakan, maka tahap berikutnya adalah lakukan evaluasi dan pengendalian, kontrol. Pemantauan dan pengevaluasi dari kinerja strategi ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa
organisasi sudah bisa mencapai tujuannya. Nah, di samping itu, yang paling penting juga evaluasi dan pengendalian adalah cara untuk mengevaluasi perbaikan-perbaikan untuk keberlanjutan. Jadi continuous improvementnya dilakukan. Gitu. Berdasarkan apa continuous improvement? Tentu berdasarkan evaluasi. Kalau ada istilah pengendalian, pada akhirnya di sini adalah cara organisasi untuk memastikan bahwa implementasi sudah sesuai rencana atau tidak. Itu dikendalikannya, ada istilah kontrol itu seperti itu. Nah, Johnson menyatakan bahwa evaluasi strategi adalah kunci untuk memastikan akuntabilitas dan keberlanjutan dari organisasi. Jadi, kalau kita mau bertanya di organisasi kita, suka ada kegiatan seperti raker contohnya, rapat kerja. Rapat kerja itu di awal tahun, di awal semester, contoh, dalam rangka apa? Itu sebetulnya menyusun strategi. Cuma hari ini terkadang istilah raker itu hanya sebatas formalitas. Jadi si peserta organisasi itu hanya duduk manis, menikmati fasilitas dari panitia untuk hadir, dapat seragam gitu, makan enak, biasanya ada di tempat tertentu gitu, yang di situ ada anggarannya. Tapi yang jadi soal, apa feedback yang didapatkan dari kegiatan itu untuk persiapan anggota menghadapi program-program berikutnya. Sementara kita perlu mengevaluasi nih, strategi ini sudah dilakukan, sudah terencana, sudah tercapai, kalau belum tercapai berapa persen ketercapaiannya, kekurangannya apa, dan bagaimana evaluasinya. Itu diperlukan untuk itu. Nah, maka teman-teman semua, ketika sudah berbicara ruang lingkup, maka kita berbicara tentang kenapa sih dalam pendidikan Islam diperlukan manajemen strategik. Apa pentingnya? Ya, kita membuka sesi ini dengan menunjukkan ada 4 kepentingan kenapa manajemen strategik perlu diimplementasikan dalam pendidikan Islam. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua, ini menghadapi tantangan kontemporer. Tantangan-tantangan yang bisa terjadi kapan saja, dan ini perlu diantisipasi, seperti menghadapi COVID dan salah satunya. Ya. Yang ketiga itu adalah mewujudkan visi dan misi Islam. Nah, ini nanti kita akan bahas satu persatu di sesi berikutnya. Yang keempat itu adalah optimalisasi sumber daya. Jadi mungkin teman-teman bisa menambahkan apa pentingnya manajemen strategis dalam pendidikan Islam ketika ini akan kita bahas. Kenapa pendidikan Islam itu perlu ditingkatkan? Ya karena memang kualitas pendidikan Islam itu kalau di Indonesia ya banyak, tapi cenderung ke arah hanya masif saja, tapi tidak mempertontonkan dan tidak memperlihatkan kualitas-kualitas yang nampak jelas gitu. Nah, dengan perencanaan strategis, tentu perencanaan yang baik, lembaga pendidikan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan juga mutu lulusan. Teman-teman semua juga perlu tahu bahwa hakikat dari pendidikan itu adalah pembelajaran. Jadi kalau ngomong mutu pendidikan, itu hakikatnya adalah ngomongin mutu pembelajaran. Nah, ketika bicara mutu pembelajaran, maka nanti outputnya siapa? Ya lulusannya. Gitu. Jadi kalau kita ingin melihat hasil dari sebuah proses pendidikan, ujung-ujungnya yang kita lihat adalah siswanya, lulusannya, gitu. Ya. Nah, SIDIQ ini menyatakan bahwa manajemen strategis membantu lembaga pendidikan Islam bersaing secara global tanpa mengorbankan nilai-nilai keislamannya. Nah, tentu ini perlu pemahaman yang tidak sederhana ya untuk menjelaskan ini. Kualitas pendidikan umat Islam ini perlu ditingkatkan terus, dan kita sebagai orang-orang yang ada di dalamnya berkewajiban memberikan kontribusi itu.
Pentingnya kita berbicara tentang manajemen strategis itu adalah kita akan menghadapi banyak tantangan kontemporer. Kita perlu untuk memastikan lembaga ini merespon tantangan yang dihadapi dengan benar. Seperti di sini disebutkan ada globalisasi, digitalisasi, dan perubahan strategi. Bahkan bisa ditambahkan dengan yang lain. Seperti ada istilah disrupsi, perubahan karena revolusi industri 4.0 mengakibatkan cara berpikir kita untuk mengelola pendidikan pun sudah mulai berubah, ya. Bahkan ada pendapat nih Rahman menekankan bahwa manajemen strategis adalah alat untuk mengatasi disrupsi dalam pendidikan Islam. Salah satu bentuk menghadapi disrupsi ya dengan manajemen strategis. Jadi seorang konsultan, seorang manajer, jika tidak melakukan langkah-langkah strategis dengan manajemen strategis, maka penting kiranya kita perlu mengevaluasi sendiri. Sebetulnya lembaga pendidikan kita siap nggak berhadapan dengan suasana dan situasi yang baru. Seperti hari ini saja, ketika BOS belum cair karena negara lagi efisiensi, bukankah itu adalah sebuah perubahan regulasi? Ya. Coba Anda bayangkan bagaimana jika suatu saat negara menstop BOS, contohnya gitu. Nggak tahu apa yang terjadi, entah demo atau ke Indonesia akan ramai ya. Oke, yang ketiga, mewujudkan visi dan misi Islam. Maksudnya apa? Manajemen strategis membantu lembaga pendidikan Islam mewujudkan visi dan misinya. Apa sih misi-misinya itu? Membentuk generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Yang ini adalah selaras dengan tujuan Islam itu sendiri. Tentu karena pendidikan adalah instrumen yang penting, maka sekiranya pendidikan perlu diantisipasi dengan berbagai cara. Salah satunya, lembaga pendidikan yang menerapkan manajemen strategis. Walaupun kita juga tahu manajemen strategik awalnya muncul dalam bidang industri, di perusahaan ya. Memang berbeda, jauh berbeda, tapi konsepnya dan struktur yang mungkin kita bisa terapkan dalam manajemen strategik di lembaga pendidikan itu bisa menjelaskan bahwa kita memerlukan itu sebagai cara bertahannya lembaga pendidikan Islam. Nurdin menjelaskan di sini bahwa integrasi nilai-nilai Islam dalam manajemen strategis adalah kunci untuk mencapai tujuan pendidikan Islam. Ya tentu kita kan semuanya berikhtiar ya, semua juga melakukan cara, usaha. Gimana caranya pendidikan ini tetap berkualitas, tetap baik, berhadapan dengan tantangan zaman juga bisa mengantisipasinya. Maka usaha-usaha itu perlu dilakukan dan diwujudkan. Ya. Nah, terakhir yaitu tentang optimalisasi sumber daya. Dengan manajemen strategis, lembaga pendidikan Islam dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas. Seperti kalau kita bicara tentang pendanaan, ada istilah dana wakaf atau zakat yang selama ini belum termaksimalkan untuk dikelola. Ya, kenapa? Karena mungkin ketidaktahuan, mungkin karena tidak memahami seperti apa seharusnya dilakukan. Ya. Jika itu dilakukan, bisa saja menjadi bagian penting dari solusi yang selama ini menjadi persoalan. Ya, contoh gini, jangan sampai dilakukan cara-cara yang tidak benar hanya untuk menutupi kesalahan-kesalahan. Contoh, kan nggak boleh ngumpulin uang dari masyarakat, kenanya pungli. Nah, kalau menggunakan payung UPZ contohnya yang di SK-kan oleh Baznas, maka ketika ada pengumpulan dana yang dilakukan oleh UPZ dan UPZ juga diaudit atau diperiksa oleh Baznas, maka hal itu akan menjadi sesuatu yang menarik untuk dikaji. Bahwa dana masyarakat itu bisa dikelola, ya ini bukan pungli, karena keberadaan Baznas juga dilindungi negara, keberadaan Baznas juga
membuka UPZ itu juga ada normatifnya gitu. Kenapa tidak? Gitu. Nah, maka Yusuf menjelaskan bahwa manajemen strategis membantu lembaga pendidikan Islam mencapai efisiensi dan efektivitas. Salah satunya dengan penggunaan dana wakaf atau zakat yang selama ini mungkin belum termaksimalkan potensinya. Orang tahu kalau bicara wakaf, bicara zakat itu adalah bicara untuk akhirat saja. Padahal penggunaannya bisa dilakukan ketika dilakukan di dunia pada saat menjalankan roda organisasi di lembaga pendidikan. Oke, ini hal-hal yang menurut saya penting untuk diketahui bersama, dan saya juga ingin menyampaikan terkait dengan tugas ya, tugas. Di sini adalah outline perkuliahan yang manajemen strategik ini MPI 2. Nah, ini deskripsinya. Saya pikir ini sudah pada tahu lah ya, sudah dibaca. Apa sih tujuan dari mata kuliah ini? Bagaimana kehadiran? Kriteria penilaian. Saya di sini menunjukkan ada 7 buah kriteria penilaian. Pertama dari mulai kehadiran, kemudian yang kedua attitude, aktivitas dan partisipasi. Kemudian ada tugas terstruktur, kemudian ada presentasi dan diskusi. Lalu ada UTS. Setelah UTS ini ada UAS. Kemudian setelah UAS itu ada tugas mandiri. Semuanya sudah detail. Anda bisa lihat di sini ada 47 halaman dari file ini untuk dipelajari oleh Anda. Yang penting Anda tahu penjelasannya satu persatu ya. Seperti ini sudah ada penjelasannya. Ini tugas terstruktur. Contoh kehadiran tidak soal ya. Kehadiran maksimal Anda tidak hadir di 3 kali pertemuan. Kalau lebih dari 3 kali pertemuan dapat nilai B aja udah syukur itu ya. Kalau enggak juga ya pasti di bawah itu. Makanya hati-hati dengan kehadiran nih. Makanya saya minta PJ penanggung jawabnya untuk terus memantau terkait dengan hal ini. Lalu yang ketiga ada tugas terstruktur berupa penyusunan artikel sesuai dengan materi diskusi kelompok. Nanti di bawah ada diskusi kelompoknya. Anda kalau ingin memudahkan, Anda tinggal klik view, lalu ada navigation pane. Nah, di sini ada tinggal dibuka nih. Tugas terstruktur diklik aja ini. Nah, ini tugas terstrukturnya. Ini per orangnya ini. Nah, ini presentasi per kelompoknya ada di sini nih. Berarti di minggu ketiga, pertemuan ketiga, diskusi kelompok 1, analisis lingkungan internal dan eksternal. Ini kemudian isinya tugas terstruktur itu yang ini nih. Nah, ini. Jadi tampil pertama Pak Abdul Muthalib, disko itu diskusi kelompok seperti ini ya. Ini pembahasannya ini saja nih. Nah, ketika artikel ini Anda buat, maka Anda sedang menyusun tugas terstruktur ya, sesuai dengan ini presentasinya. Kemudian Anda menggunakan template-nya menggunakan jurnal karismatik. Kemudian ini juga nanti akan ada revisi. Semuanya selesai pada diskusi 1. Jadi semuanya selesai ya di pertemuan hari ini. Kemudian yang kedua adalah presentasi dan diskusi. Berupa aktivitas mahasiswa melakukan presentasi dan tugas terstruktur. Ini jadi penjelasannya nih. Jadi harus ada pretest dan posttest 5 menit sebelum pelaksanaan kuliah. Lalu nanti setelah beres kuliah juga ada waktu untuk posttestnya. Soal pretest dan posttest dipastikan berbeda ya, jangan sama ya. Gitu. Kemudian di sini nilai hasil pretest dan posttest direkapitulasi oleh PJ paling lambat 1 hari setelah pelaksanaan diskusi kelompok ya. Jika tidak melakukan presentasi maka tidak ada tugas mandiri, dianggapnya tidak ikut. Kemudian tidak mengubah struktur waktu tampilan dari tiap kelompok ya. Jangan nyodok lah gitu ya. Lalu itu adalah presentasi dan diskusi. Kemudian yang kelima adalah UTS. UTS-nya berupa penyusunan book chapter. Daftar book chapter terlampir. Ini nih book chapternya nih. Oh, ini.
Saya juga nulis di sini, nih ada Pak Ara, kemudian Anda Pak Abdul Muthalib, ini isinya. Nah, itu. Kemudian ini Aditya Permana Sidik, ini isinya. Nah, ini. Karena kita kan buat buku ya, buku. Dan bukunya juga 2. Kenapa 2? Karena jumlah Anda kan banyak. Ada 27 orang. Maka bukunya dibagi 2. Jadi 15 di pertama, kemudian 15 di kedua. Nih. Kemudian ada tugas mandiri. Setelah terstruktur ini, setelah bicara tentang UTS-nya adalah book chapter, UAS-nya nyusun artikel dengan judul terlampir. Saya sudah siapkan judul untuk UAS dalam bentuk artikel ilmiah. Seperti ini judulnya nih. Nah, ini judulnya. Ini rumusan, ini nama mahasiswanya, ini rumusan masalahnya, ini judul artikelnya ini. Integrasi nilai-nilai Islam dalam manajemen strategik, studi kasus di Madrasah Aliyah X. Anda nanti silakan mau di Madrasah Aliyah, Sanawiyah, Ibtidaiyah, yang penting di lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam itu Raudatul Atfal, Bustanul Atfal, kemudian lagi Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, dan perguruan tinggi keagamaan Islam plus dengan pondok pesantren. Nah, itu lembaga pendidikan Islam, ya. Oke, untuk tugas mandiri ini saya sudah jelaskan satu persatu detail. Ini contoh aja ya. Kalau ada istilah kewirausahaan ini berarti contoh aja ya. Kemudian di sini topiknya Anda tinggal memilih satu saja. Jadi untuk tugas mandiri ini Anda hanya diminta menyusun satu artikel saja. Yang ini artikelnya beda-beda. Ada artikel konseptual, ada artikel empiris ya. Empiris berarti ke lapangan, kalau untuk konseptual berarti konsep saja. Anda tinggal pilih satu ya dari keseluruhan ini. Diharapkan sih satu kelas beda-beda ya, jangan sama gitu. Kemudian untuk tugas mandiri ini, lalu untuk tugas UAS ini sama juga. Bisakah data Anda ketika tugas mandiri Anda kerjakan juga untuk di tugas artikel UAS? Bisa. Datanya saja ya, tapi penjelasan dan pendalamannya disesuaikan dengan konsep yang sudah ditulis ini. Begitu. Ya. Itu lalu itu berarti sudah selesai itu ya. Jadi ada kehadiran, attitude, aktivitas dan partisipasi, ada tugas terstruktur, ada presentasi dan diskusi, ada UTS, dan UAS terakhir adalah tugas mandiri. Penjelasannya ada semua di sini, tinggal dibaca saja. Anda tinggal gunakan apa? Seperti UAS nih. Tadi kalau kalau untuk paparan membuat diskusi kelompok itu pakai jurnalnya, jurnal karismatik. Kalau untuk UAS pakai jurnalnya epistemik. Saya kirimkan linknya ini, lalu Anda tinggal masuk ke sana dan download ya. Kemudian mahasiswa wajib mengikuti aturan penulisan sesuai dengan template dan dengan jurnal yang dimaksud. Ya, pasti harus disesuaikan dengan template-nya, tidak boleh berbeda-beda. Oke, terakhir rekapitulasi penilaian. Jadi ada 7 tadi, kehadiran, attitude itu kehadiran dihitung 10%, attitude dan aktivitas dan partisipasi 15%, presentasi dan diskusi kelompok itu 15%, termasuk hasil proses dan pretest. Lalu ada tugas terstruktur, tugas mandiri, UTS dan UAS. Total jadi 100%. Oke, demikian yang bisa disampaikan untuk penjelasan terkait perkuliahan kemarin dan juga tentang kriteria penilaian untuk materi atau kuliah manajemen strategis di MPI 2D UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.